Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pelajar untuk adik-adikku Ibnu IPPNU Kecamatan Pakuan Ratu yang berbahagia. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini kita masih bisa melaksanakan puasa di hari ke-8. Mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan, kekuatan sampai dengan akhir bulan suci Ramadan tahun ini, dan bisa dipertemukan dengan bulan suci Ramadan yang akan datang, dan yang akan datang. Amin Allahumma amin. Pelajar Ibnu IPPNU, sedikit saya akan berbagi pengetahuan ya dengan tema Ramadan bagi pelajar. Apa sih Ramadan bagi pelajar? Pelajar dan Ramadan dan pelajar itu pada dasarnya memiliki makna, hakikat, substansi yang sama. Keduanya adalah proses untuk mencetak diri. Pelajar untuk mencetak anak-anak yang cerdas, pintar di akhirnya nanti. Kemudian Ramadan mencetak kaum muslimin muslimat agar mereka bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu la'allakum tattaqun. Lalu bagaimana peran pelajar selama bulan suci Ramadan? Tentu dalam bulan suci Ramadan ada banyak sekali manfaat. Ya. Minimal ada 7 yang akan saya sebutkan. Yang pertama, Ramadan memperkuat iman dan takwa. Apa peran pelajar hari ini? Boleh meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita selama bulan suci Ramadan dengan memperbanyak ibadah. Ya, itu peran pelajar. Tunjukkan kepada masyarakat. Ya, banyak iktikaf di masjid, membaca Al-Qur'an, zikir, sholawat dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, pelajar selama bulan suci Ramadan harus bisa saling berbagi. Ya, saling berbagi selama bulan suci Ramadan kepada orang-orang yang tidak mampu. Kalian punya sedikit disisihkan, gotong royong, kemudian dimanfaatkan untuk membantu orang-orang yang kurang mampu untuk bisa sama-sama menikmati buka puasa. Kemudian kita memberi motivasi kepada mereka bahwa kita bisa berpuasa dan insya Allah akan memberikan rizki kepada kita. Jangan sampai orang-orang yang tidak mampu justru mereka sibuk bekerja sehingga selama bulan suci Ramadan sama sekali tidak melaksanakan ibadah puasa. Ya, kita harus tampil, kita harus menjadi orang yang terdepan untuk meluruskan itu. Ya, saling berbagi. Kemudian selama bulan suci Ramadan pelajar harus bisa mengontrol diri dari bentuk-bentuk perbuatan yang tidak baik, perbuatan-perbuatan yang tercela. Ya, artinya bukan hanya selama bulan suci Ramadan, tetapi ini untuk proses mencetak diri, menggembleng diri untuk bulan-bulan yang akan datang. Kemudian puasa artinya mengajarkan diri kita untuk disiplin. Apalagi pelajar. Ya, pelajar selama bulan suci Ramadan, latihlah diri untuk menjadi orang-orang yang disiplin, tepat waktu dalam hal ibadah, ya, dalam hal ibadah maupun dalam hal kegiatan-kegiatan belajar yang lain. Hablum minannasnya, hubungan sosialnya, ya, tepat waktu. Ya, kita harus dilatih di situ. Kemudian belajar simpati pada orang lain. Ya. Selama bulan suci Ramadan pelajar itu harus belajar bagaimana kita bersimpati kepada orang lain, ya, melihat kekurangan orang lain, kemudian bagaimana kita bisa membantu semampu kita, sekuat tenaga kita, sehingga orang lain itu bisa merasakan sebuah kebersamaan. Kemudian selama bulan suci Ramadan, ya, pelajar juga harus bisa memberikan sebuah pelajaran kepada masyarakat. Ya, minimal untuk keluarga kita bahwa puasa itu adalah menyehatkan, ya.
puasa itu bisa mengurangi berat badan, yang obesitas, yang kegemukan ya. Kita harus menjadi orang yang bisa menjelaskan kepada masyarakat. Seorang pelajar belajar ya, supaya kita bisa dan mampu untuk menyampaikan itu. Pelajar Ibnu dan IPPNU, menurut Ibnu Sina ya, seorang ahli filsuf ya, yang menyebutkan bahwa ibadah itu ada tiga makom ya, 3 bentuk atau 3 tingkatan. Menurut Ibnu Sina, ibadah yang pertama itu ya, ibadah karena termotivasi mengharap atau karena menginginkan surga ya, menginginkan surga. Jadi setiap ibadah itu yang difikirkan itu adalah karena menginginkan surga. Kemudian yang kedua, ibadahnya orang yang takut masuk neraka ya. Jadi ibarat budak itu takut pada tuannya, jadi rasanya takut terus gitu ya. Kemudian yang ketiga, itu ibadah karena cinta kita kepada Allah ya, karena mengharap ridha Allah. Ini adalah tingkatan ibadah yang paling terpuji di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kita bisa memilih kita ini masuk makom yang mana. Kalau kita takut masuk neraka, ibadah karena takut masuk neraka, ya berarti masih belum menjadi insan muslim yang sejati. Sejatinya adalah kita takut, kita mengharap ridho dari Allah Subhanahu wa taala ya. Apapun yang diberikan Allah itu adalah menjadi bonus bagi kita. Paling tidak kita hanya fokus ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya kira itu pelajar Ibnu dan IPPNU sedikit ya, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita. Tetap semangat belajar sesuai dengan identitasnya, yaitu pelajar, maka tidak ada hari tanpa belajar ya. Tetap belajar dan tetap semangat. Saya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.